Halo, assalamualaikum. Ini adalah video proses perakitan WPLC 44KM. KM ada yang bilang itu kit metal. Nah, kenapa saya ukur dulu? Kenapa nggak langsung dipasang? Karena jadi gini, ini mounting link rodnya kurang turun ke bawah, jadi artikulasinya kurang bagus. Jadi saya ukur dulu, makanya yang saya buka ini sama ini. Namun tak buatkan pelat supaya lubangnya ini ada di bawah, jadi nggak ada yang dirubah tapi malah ditambah, jadi lebih aman. Apabila mau dibalikin seperti aslinya masih bisa. Oke, yuk langsung aja. Nah, ini bisa dilihat, ini tingginya segini. Jadi harusnya ini link rodnya ada di sini. Jadi naik turunnya stabil. Kalau di sini, kalau pas dia gini, ini kalau gini tuh dia otomatis rodanya ke depan. Tapi kalau begini, pas dia naik, nah ini rodanya malah ke bawah. Kalau pas dia turun, rodanya ke atas. Tapi kalau begini, pas dia turun rodanya ke depan. Pas dia naik rodanya ke depan, pas dia turun rodanya ke belakang. Nah, harusnya kan gini. Nah, tuh ini jadi begini. Segini. Gitu. Ini dia hasilnya seperti ini. Ini kan gini. Nah, jadi link rodnya ini ada di sini kan lurus jadinya sama roda. Nah, ketika roda depan nabrak itu ketahan gini, dek, jadi naik ke atas. Nah, kalau gini roda depan ketabrak malah ke belakang. Tuh, rodanya mau naik susah, jadi link rodnya iya yo. Dan ini artikulasinya nggak dapet. Kalau yang belakang sih oke-oke aja, dia kalau dia bisa dorong ya bisa narik gini. Tapi kalau yang di depan pasti kedorong, belok kedorong kecuali lurus. Tapi kalau gini artikulasinya lebih bagus. Oke, lanjut. Ini dia hasilnya seperti ini. Tuh. Oh, ini plastik keras ini. Lagi ternyata ini tidak semudah ngerakit Tamiya. Tapi ya nggak serumit ngisi PR matematika. Sampai malam guys. Sekarang jam berapa ya? Sekarang tuh tahu deh jam berapa, jam 2 kayaknya, jam 2 malam. Nah, baru dapat segini. Yang paling susah nih ngakalin ininya guys. Ininya tuh ngukurnya harus presisi banget. Harus presisi banget, kalau enggak artikulasinya nggak dapet. Jadi gini nih. Nah, itu gearbox ngumpet di balik plat. Ini lurus. Ini ya tong, ini jendolan ini press sama ini. Jadi nanti rencana tak tutup plat sekalian, plek. Jadi kopelnya ini aman. Kenapa? Kopel ini sering ketabrak. Nih, kit ini. Nah, kit yang ini kopelnya dongol. Mana sih? Dongol.
sering ketabrak, jadi baut kutunya gerak-gerak, sering kendor. Itu yang bikin baut kutu kendor. Udah dilem, padahal lemnya ini pakai merah loh, nih merah, masih bisa kendor. Jadi terus juga ini tak buat lurus. Nah, artikulasinya dapat tuh. Terus yang bikin link base ini cepat patah, ini shocknya posisi ada di ujung sini. Ini link base plastik, jadi nahannya tuh bebannya berat. Jadi shocknya ini tak amblesin ke dalam di tempatnya link rod, dan link rodnya tak pindah ke sini, terus tak belokin sini biar nggak tatap roda. Tuh hasilnya kan kayak gini. Ini natap roda kayak gitu guys. Lanjut, sekarang mau masang servo, jadi nggak lupa servonya tak waterproof dulu. Setelah tak bongkar, kaget dong, ternyata gearnya metal semuanya. Wah, recommended banget nih. Kalau mau beli servo, udah beli aja servonya WPL C34. Servonya itu jenis torsi. Harganya kayaknya nggak sampai 100.000, masih mahalan surpas. Tapi surpas potensionya gampang rusak. Nanti dari potensio merembet ke bras dinamonya. Nah, sedangkan bawaan C44 km, dia potensionya seperti potensio remote CXD atau remote WPL CXD ya. Nah, dan saya sudah pakai potensio ini di remote saya, alhamdulillah sampai sekarang awet. Jadi remote-nya itu Hot RC, potensionya sama seperti ala-ala potensio Tower Pro. Tak ganti deh potensionya, sama potensio model ginian milik CXD. CXD itu masih satu pabrik sama WPL dan awet, jadi udah bisa dipastikan ini bakalan awet. Mungkin berasnya duluan yang kena, karena potensio model kayak gini nggak tahu kenapa yang saya rasain ya memang awet. Nggak ada tuh yang namanya selon-selon tuh disenggol langsung full gitu. Jadi ini daleman servonya seperti ini. Ini gearnya ini gear final. Ini gear ini terus terang saya lupa urutannya, nanti saya susun lagi. Ini gear reducernya ada, aduh gila, gear reducernya ada 4. Weh, ngeri bener ya. Ini ada 4 reducer. Kali ini final ya. Ini kecil mungilnya juga reducer ini. Ada 4. Ya wis, sekarang saya tak ini ngomong-ngomong udah pakai bearing loh ini. Apa nggak ngeri? Udah pakai bearing masih. Ya wis, ngomong-ngomong ini saya tak lanjut nge waterproof. Waterproofnya nggak tak video karena prosesnya ribet. Nah, ini join linknya tak double, jadi biar gitu, biar kuat nih atas bawah. Dan servonya ini bodinya tak copot aja dulu ya, bentar. Ini nyopotnya gampang kok guys, biar kelihatan spek dalamnya. Ini kan nggak tak baut karena ada sistem klipnya, biar buka tutupnya gampang. Nah, total langsung. Nah ini dia dinamo 380 bukan 390. 390 dia menetap ke mounting servo.
kebetulan masih ada sisa sekitar 1,5 cm. Dan ini nih yang paling penting tuh di sebagian sininya, ini kurang turun dia, jadi link rodnya itu nanjak ke atas. Jadi biar bisa begini. Nah, itu kuncinya ada di link rodnya. Nah, ini shocknya keras ini, kalau nggak keras, nah masih bisa gini nih. Ini sekitar 1 roda lebih seharusnya. Nah, karena shock bawaannya tuh keras banget. Makanya ini tak miringin, dan yang di depan nggak bisa dimiringin, karena kalau dimiringin dia kepentok sama roda, jadi agak berdiri. Beda sama yang belakang, ini miring banget. Lebih empuk lagi taruh sini, tapi ambles. Nah, ini shocknya diganti pakai shock C24, jadi bisa lebih empuk. Nah, ini travelnya kalau mau panjang dimuiringin lagi, tapi shocknya ganti yang lebih keras, agak kerasan lagi. Taruh di sini nih, wah travelnya bisa panjang. Terus ini dibuatin tower shock seperti ini. Nah, ini jadi aslinya kan di sini nempleknya, ini depan, ini belakang. Ini tak turunin lagi, karena kalau enggak gearboxnya ini rendah banget. Dan dibuatin ini sekaligus untuk ngelindungin gearboxnya. Jadi kalau ada obstacle dia gantung begini, gearboxnya aman. Nah, seharusnya ini dibuatin tutup lagi. Saya udah lelah, udah capek, mikirnya udah ora sumbut. Terus ini untuk mounting servo di atas gardan, ini juga saya bikin. Ini bikin dari paralon ini, fokusnya ke sini. Ini bikin dari paralon, tapi tower mountingnya itu satu aja di bagian depan. Yang belakang nggak bisa dikasih karena aduh HP-nya kacau nih. Karena dia servonya ini kan gede, lebih gede dari servo C24. Jadi ininya tuh, nah tabrak shock, jadi depan aja, itu pun juga udah kuat. Ini kan ada 2 lubang, tak taruh di lubang yang sini, apa ini, knuckle-nya. Jadi beloknya itu stabil. Jadi ketika kalau lubang yang depan, kalau belok mentok, itu roda, misalnya belok kiri, roda kanan itu udah begini banget, roda yang kiri masih begini. Nah masih begini. Tapi kalau yang lubang belakang itu sama, bisa begini. Kenapa? Karena knuckle-nya itu tuh posisi begini. Ya misalnya ini knuckle, tuas knuckle-nya tuh begini, ada di sini. Nah, dudukan join link-nya seharusnya lebih bagus tuh di sini, engselnya gini nih. Nah, di sini lubang di gardannya, ini lubang di join link-nya. Tapi enggak, dia begini. Nah, makanya sama pabriknya mungkin agak geser ke sini biar lebih dekat sama baut ini, gitu. Baut ini nih maksudnya. Nah, ini kan jadi di depannya, tapi nggak pas depan banget, ini justru agak keluar. Kalau ini ya masuk, terlalu masuk ini. Mana ya? Nah, ini. Tuh. Ini terlalu masuk, kalau ini agak keluar tapi dikit, nggak kayak gini jauh banget sama baut ini. Gitu. Cuman dampaknya jadi berat. Kalau servonya ditaruh di sini, di sasis, jadi beloknya kan berat, jadi bodinya tuh miring begini. Nah, makanya sama pabriknya dikasih panhard. Tapi kalau dikasih panhard, dia itu artikulasi ngesoknya nggak maksimal. Ini ngesoknya kurang jauh, soalnya ketatap sama servo. Ini masih bisa diturunin lagi ininya. Nah, ini ada towernya juga, bikin dari paralon. Gitu. Jadi alhasil panhard tak buang, servonya tak pindah ke di atas gardan.
Jadi ini worth it nggak? Kalau menurutku sih worth it ini daripada upgrade MN78 atau upgrade C24. Kenapa? Karena alasannya ini nih. Alasannya gardan sudah oke, gearbox sudah oke, link rodnya sudah oke, servonya udah oke, ini dalemannya metal semua. Terus sasisnya juga gampang di custom, contohnya tak kasih plat-plat kayak gini, itu lebih gampang. Lah ini wadah dinamonya ini diganti besar pun juga nggak banyak, terlalu banyak coak, cuman coak sak kelumit banget tuh. Nggak dicoak pun nggak apa-apa, bisa, tetap bisa, cuman suara dinamonya tuh nemplek di body. Ya kamu kalau nyalahin dinamo nying, begitu kamu tempelin di toples plastik lah suaranya jadi dengung kenceng. Ini nggak kelihatan tuh ya, tujuannya biar nggak nempel ke body dinamonya, biar suaranya nggak bising. Jadi suara dinamo nging tuh tetap nging. Terima kasih, semoga membantu. Assalamualaikum.